Hmm, jadi akuntan nanti kerjanya jadi apa ya? Kementerian Negara, akuntan komersil, pemerintah daerah. Pemerintah daerah, tapi aku nggak tahu apa-apa. Gampang nggak sih pemerintah daerah? Hmm. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang apa itu pembiayaan, kita perlu melihat kembali struktur anggaran yang ada dalam APBD kita, yang mana di dalam APBD tersebut terdapat dua komponen, yaitu komponen belanja dan komponen pendapatan. Nah, akibatnya anggaran akan berada dalam posisi surplus, defisit, atau berimbang. Ketika belanja lebih besar daripada pendapatan, maka pemerintah atau anggaran di dalam APBD akan berada dalam posisi defisit, yang mana nilai defisit ini menunjukkan bahwa pemerintah mengalami kekurangan pendanaan, sehingga nilainya perlu ditutup. Nah, untuk menutup defisit ini, maka pemerintah perlu melakukan pembiayaan. Sebaliknya, ketika belanja lebih kecil daripada pendapatan, maka anggaran akan berada di dalam posisi surplus. Nah, nantinya nilai surplus ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembiayaan juga. Lalu kemudian, apa sih yang dinamakan dengan pembiayaan? Nah, jadi pembiayaan adalah setiap penerimaan yang nantinya akan dibayarkan kembali dan atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali. Baik itu yang diperoleh di tahun anggaran yang bersangkutan maupun di tahun anggaran yang berikutnya, yang mana ditujukan untuk menutup defisit maupun untuk memanfaatkan surplus. Nah, terkait pembiayaan ini merupakan kewenangan dari fungsi akuntansi PPKD, sehingga nantinya pencatatan terkait transaksi pembiayaan hanya dilakukan oleh PPKD selaku entitas akuntansi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi atau pencatatan dari pembiayaan itu sendiri. Yang pertama berkaitan dengan penerimaan pembiayaan. Sebelum itu, terdapat beberapa dokumen sumber terkait penerimaan pembiayaan ini, antara lain Surat Perintah Pemindah Bukuan, Surat Tanda Setor atau STS, Surat Bukti Penerimaan, serta Nota Kredit. Nah, untuk transaksi yang pertama adalah transaksi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA. SILPA atau sisa lebih perhitungan anggaran pada dasarnya merupakan kas yang sudah dipegang oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, sehingga nantinya ketika terdapat transaksi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA, tidak ada penerimaan dalam bentuk kas dari entitas di luar pemerintah daerah itu sendiri. Nah, untuk jurnal finansialnya, fungsi akuntansi PPKD tidak perlu mencatat, sehingga nantinya hanya terdapat jurnal anggaran, yakni fungsi akuntansi PPKD akan mencatat estimasi perubahan sal di debit pada penerimaan pembiayaan SILPA di kredit. Transaksi yang selanjutnya adalah transaksi yang berkaitan dengan pencairan dana cadangan. Dana cadangan sebenarnya adalah kas yang juga sudah ada di pemerintah daerah, namun biasanya berada di rekening yang terpisah dari kas daerah, bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran. Terkait pencairan dana cadangan ini nantinya akan mengurangi saldo akun dana cadangan yang bersangkutan, sehingga pada jurnal finansialnya fungsi akuntansi PPKD akan mencatat kas di kas daerah di sisi debit dan dana cadangan di sisi kredit. Sementara itu, fungsi akuntansi PPKD juga akan mencatat jurnal anggaran berupa estimasi perubahan sal di sisi debit dan penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan di sisi kredit. Penerimaan pembiayaan yang berikutnya merupakan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan investasi pemerintah daerah pada BUMD atau usaha yang lain di mana pemerintah daerah memiliki saham atau porsi kepemilikan di perusahaan daerah tersebut. Apabila pemerintah daerah melakukan divestasi, dalam artian investasi di perusahaan daerah dilepas atau dijual, maka pemerintah daerah akan memperoleh kas dan akan mengurangi investasi jangka panjangnya. Pada saat pemerintah daerah menerima hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, fungsi akuntansi PPKD akan mencatat jurnal finansial dengan mendebit kas di kas daerah dan mengkredit investasi jangka panjang.
Sementara itu, pada jurnal anggarannya, fungsi akuntansi PPKD akan mencatat estimasi perubahan saldi debit dan penerimaan pembiayaan divestasi pada kekayaan daerah yang dipisahkan atau BUMD di sisi kredit. Penerimaan pembiayaan juga dapat bersumber dari penerimaan pinjaman. Pada saat-saat tertentu, pemerintah daerah mungkin membutuhkan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembangunan maupun untuk melakukan kegiatan tertentu. Dan dana ini dapat diperoleh dari utang kepada perbankan nasional, pemerintah pusat, atau pemerintah lain, dan nantinya akan dicatat sebagai kewajiban jangka panjang. Untuk itu, pada jurnal finansialnya, fungsi akuntansi PPKD akan mencatat kas di kas daerah di sisi debit dan kewajiban jangka panjang di sisi kredit. Sementara itu, pada jurnal anggarannya, fungsi akuntansi PPKD akan mencatat estimasi perubahan sal di sisi debit dan penerimaan pembiayaan, penerimaan atau penarikan pinjaman di sisi kredit. Sumber penerimaan pembiayaan yang selanjutnya adalah penerimaan piutang. Pemerintah daerah ada kalanya memberikan pinjaman ke pihak lain, seperti pemerintah lain atau BUMD. Pengeluaran kas untuk pemberian pinjaman akan dicatat sebagai piutang jangka panjang. Ketika nantinya piutang tersebut telah dilunasi, pemerintah daerah akan menerima kas dan penerimaan kas ini akan digolongkan sebagai penerimaan pembiayaan. Pada jurnal finansialnya, fungsi akuntansi PPKD akan mencatat kas di kas daerah di sisi debit dan piutang jangka panjang di sisi kredit. Sementara itu, pada jurnal anggarannya, fungsi akuntansi PPKD akan mencatat estimasi perubahan sal di sisi debit dan penerimaan pembiayaan, penerimaan kembali piutang jangka panjang di sisi kredit. Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran di rekening kas umum daerah yang nantinya akan kita terima kembali. Jadi, dengan adanya transaksi pengeluaran pembiayaan ini, saldo kas di kas daerah kita akan berkurang. Sumber-sumber dari pengeluaran pembiayaan diantaranya adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman, dan pembayaran pokok pinjaman. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pencatatan jurnal pengeluaran pembiayaan. Transaksi pertama yang akan kita bahas adalah pembentukan dana cadangan. Saat pemerintah daerah membentuk dana cadangan, pemerintah daerah tersebut akan mengonversi kas di kas daerah ke akun dana cadangan. Sehingga di jurnal finansial, PPKD akan mencatat dana cadangan di sisi debit dan kas di kas daerah di sisi kredit. Sedangkan di jurnal anggaran akan dicatat pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan di sisi debit dan EPSAL atau estimasi perubahan sal di sisi kredit. Transaksi yang kedua adalah penyertaan modal pemerintah. Saat pemerintah melakukan penyertaan modal, pemerintah akan mencatatnya ke dalam akun investasi jangka panjang. Sehingga di jurnal finansial akan dicatat investasi jangka panjang di sisi debit dan kas di kas daerah di sisi kredit. Sedangkan di jurnal anggaran, Pemda akan mencatat pengeluaran pembiayaan penanaman modal pada BUMD di sisi debit dan EPSAL di sisi kredit. Transaksi yang ketiga adalah pembayaran pokok pinjaman. Pembayaran pokok pinjaman ini di jurnal finansial akan dicatat kewajiban jangka panjang di sisi debit dan akan mengkredit kas di kas daerah. Jika sebelumnya ada reklasifikasi utang, kita akan mencatatnya bagian lancar kewajiban jangka panjang di sisi debit dan kas di kas daerah di sisi kredit. Sedangkan untuk jurnal anggarannya, kita akan mencatat pengeluaran pembiayaan pembayaran kewajiban jangka panjang di sisi debit dan akan mengkredit EPSAL. Transaksi yang keempat adalah pemberian pinjaman. Saat pemerintah daerah memiliki dana lebih, biasanya Pemda tersebut akan meminjamkan dana lebih tersebut kepada pihak lain. Sehingga
Pemda akan mencatat di jurnal finansial, piutang jangka panjang di sisi debit, dan kas di kas daerah di sisi kredit. Sedangkan di jurnal anggaran, pemerintah daerah akan mencatat pengeluaran pembiayaan pemberian piutang jangka panjang di sisi debit dan EPSAL di sisi kredit. Dalam basis kas, pengakuan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas telah masuk ke dalam rekening kas umum daerah atau RKUD. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas telah keluar dari RKUD. Nah, untuk penerimaan pembiayaan diakui dengan menggunakan asas bruto. Artinya, dicatat sejumlah nilai yang diterima tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran yang terkait. Untuk aktivitas pembiayaan, baik penerimaan maupun pengeluaran, dicatat sesuai nilai nominal. Jika transaksi menggunakan mata uang asing, maka perlu dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat tanggal transaksi. Untuk penyajiannya, pembiayaan dapat disajikan dalam LRA maupun LAK. Dalam LAK, pembiayaan dapat dimasukkan ke dalam aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan. Misalnya, ketika Pemda melakukan pemberian pinjaman, maka itu akan masuk ke dalam aktivitas investasi. Sedangkan ketika Pemda melakukan pembentukan dana cadangan, itu akan masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Nah, untuk penyajian di neraca, akun-akun yang tersaji akan tergantung dengan transaksi yang dilakukan. Misalnya, jika Pemda melakukan pinjaman, akun yang muncul di neraca adalah kewajiban utang jangka panjang. Nah, informasi lain terkait dengan pembiayaan ini tentu saja juga harus dilaporkan di dalam CALK, antara lain memuat tentang rincian penerimaan pembiayaan, rincian pengeluaran pembiayaan, dan juga informasi terkait selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang terdapat di dalam LRA. Setelah menyimak materi dan ilustrasi jurnal, mari kita coba membedah beberapa kasus mengenai akuntansi penerimaan pembiayaan pemerintah daerah. Mari kita mulai dengan contoh kasus yang pertama, yaitu untuk penerimaan pinjaman. Berdasarkan perjanjian kredit jangka panjang antara Pemda Maju Bersama dan Bank Sejahtera, pada 1 Juli 2019, Pemda Maju Bersama menerima nota kredit yang menunjukkan telah masuk uang ke rekening Kasda sebesar 500 juta rupiah. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang. Jurnal finansial dalam SAK atau subsistem akuntansi keuangan yang perlu dibuat adalah kas di kas daerah sebesar 500 juta rupiah pada debit dan utang jangka panjang sebesar 500 juta rupiah pada kredit. Sedangkan untuk jurnal anggaran dalam subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran atau SAPA, jurnal yang perlu dibuat adalah estimasi perubahan SAL sebesar 500 juta rupiah pada debit dan penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri sebesar 500 juta rupiah dalam kredit. Contoh kasus yang kedua adalah untuk penerimaan dari penerbitan obligasi. Berdasarkan Perda, Pemda sukses menerbitkan surat utang obligasi untuk 6 tahun mulai berlaku 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Desember 2021 sebanyak 1.000 lembar sebesar 500.000 per lembarnya dengan suku bunga 10% per tahun yang dibayar setiap 6 bulan per 1 Juli dan 31 Desember. Fungsi akuntansi PPKD akan mencatat jurnal finansial yaitu kas di kas daerah 500 juta rupiah pada debit dan utang dalam negeri obligasi 500 juta rupiah dalam kredit. Kemudian, jurnal anggaran yang dibuat adalah estimasi perubahan SAL sebesar 500 juta pada debit dan penerimaan pembiayaan hasil penerbitan obligasi 500 juta pada kredit. Selanjutnya, untuk contoh kasus ketiga adalah penerimaan kembali pinjaman. Pada 5 April 2020, Pemda menerima kembali pinjaman yang telah diberikan kepada perusahaan daerah XYZ sebesar 150 juta. Fungsi akuntansi PPKD akan mencatat kas di kas daerah sebesar 150 juta pada debit dan bagian lancar tagihan pinjaman kepada BUMD sebesar 150 juta pada kredit. Sedangkan, jurnal anggaran yang dibuat adalah estimasi perubahan SAL sebesar 150 juta pada debit dan penerimaan pembiayaan penerimaan kembali piutang perusahaan daerah sebesar 150 juta pada kredit.
Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal akuntansi pengeluaran pembiayaan. Yang pertama tentang penyertaan modal. Pada 28 September 2015, Pemda melakukan penyertaan modal ke BUMD sebesar 200 juta. Maka jurnal finansialnya pada tanggal 28 September 2015 yaitu investasi jangka panjang pada kas di Kasda sebesar 200 juta. Sementara itu di jurnal anggaran, pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada EFSA sebesar 200 juta. Yang kedua, pembayaran pokok pinjaman. Pemda membayar pokok utang pinjamannya yang sudah jatuh tempo kepada Bank ABC sebesar 100 juta melalui SP2DLS pada 6 Januari 2017. Jurnal finansialnya yaitu 6 Januari 2017, utang dalam negeri sektor perbankan Bank ABC pada kas di Kasda sebesar 100 juta. Sedangkan di jurnal anggarannya yaitu pengeluaran pembiayaan pembayaran pokok pinjaman kepada Bank ABC pada EFSA sebesar 100 juta juga. Yang terakhir yaitu tentang pembentukan dana cadangan. Pada 1 Januari 2019, Pemda membentuk dana cadangan sebesar 200 juta. Jurnal finansialnya 1 Januari 2019, dana cadangan pada kas di Kasda sebesar 200 juta. Di jurnal anggarannya, pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pada EFSA sebesar 200 juta. Oh gitu ya, gampang ternyata. Makasih ya kelompok KKM 37.